Menilik terowongan angker milik Hamas Palestina yang kerap membuat tentara Israel ketakutan. Jadi jalan pintas untuk serang pasukan Israel, keberadaan terowongan yang bikin ciut nyali pasukan. Konflik abadi antara Palestina dan Israel memunculkan berbagai perang berdarah antar kedua belah pihak. Tidak jarang, aksi saling serbu secara sporadis hingga operasi sabotase diam-diam menjadi taktik yang dilancarkan dari kedua pasukan masing-masing. Pihak Palestina yang didukung oleh pasukan punya cara lain untuk melawan Israel. Sadar karena kalah dari segi persenjataan, pasukan menggunakan strategi berupa terowongan. Melalui taktik ini, mereka bisa menyerang pasukan Israel secara efektif dan tidak mudah dihancurkan lewat serangan udara. Mirip dengan strategi pasukan Viet Cong saat mengalahkan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Selengkapnya, simak ulasan berikut ini. Terowongan angker yang efektif untuk menyerang sekaligus menculik pasukan Israel. Strategi terowongan yang dibangun memang benar-benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Menurut laporan yang ditulis oleh Guardian 2 Agustus 2014, terowongan tersebut masuk ke dalam tanah sekitar 12 meter atau lebih. Setelahnya lubang tersebut akan membawa pasukan ke bidang datar yang dilapisi beton dan dilengkapi dengan kabel listrik. Karena sebagian besar lebar lubang terowongan hanya sekitar 1 meter dan setinggi 2,5 meter, jelas mustahil untuk dimasuki tentara dengan persenjataan berat. Dengan ini pasukan dengan leluasa menargetkan pasukan Israel yang kebetulan berada di dekat mereka. Salah satunya terjadi pada Jumat 1 Agustus 2014 lalu, di mana ada 2 tentara Israel terbunuh dan beberapa diculik anggota yang muncul secara tiba-tiba. Terdiri dari 3 jenis terowongan dengan fungsi yang berbeda. Menurut Eado Hertz, analis pertahanan Israel yang mengkhususkan diri dalam perang bawah tanah, membangun setidaknya beberapa terowongan yang memiliki 3 fungsi yang berbeda. Pertama adalah jalur yang digunakan untuk keperluan penyelundupan di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Kedua, merupakan terowongan pertahanan yang mengakomodasi pusat komando dan gudang senjata. Terowongan ketiga yang merupakan jalur ofensif digunakan untuk pasukan untuk melancarkan serangan di wilayah perbatasan Palestina Israel. Begitu masifnya terowongan yang dibuat, para pejabat kemiliteran Israel pun terkejut dengan serangan yang dilancarkan. Tidak hanya itu, tentara Israel berpotensi jadi korban dengan mudah jika nekat masuk ke dalam terowongan karena setiap cabangnya memiliki jebakan. Bukan perkara mudah bagi Israel untuk menemukan keberadaan terowongan milik tersebut. Menurut Hertz, ia memperkirakan bahwa pembangunannya memakan biaya jutaan dolar. Penggarapannya pun termasuk sangat hati-hati karena selama ini tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Israel. Dari sini pasukan ini merasa kecolongan. Jelas upaya untuk menghancurkan terowongan tersebut sangat berisiko besar bagi tentara Israel, terutama jika mereka tidak mengenal jalur apa yang dilihat pada saat itu. Setelah Anda menemukan pintu masuk, Anda harus naik ke dalam untuk mengetahui apakah itu adalah terowongan defensif atau ofensif. Selama ini tentara Israel berisiko diserang, ditembak, bahkan menemui banyak jebakan seperti peledak. Ini adalah permainan petak umpet yang mematikan, ucap Hertz. Diendus oleh Israel dan klaim berhasil menghancurkan terowongan yang ada. Pada 2012 silam, militer Israel sejatinya telah berhasil mengetahui letak keberadaan dari terowongan tersebut. Meski demikian, mereka memilih diam dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Bahkan saat militer Israel melancarkan operasi bersandi pilar pertahanan di Gaza, komandan tertinggi mereka tidak bisa berbuat banyak. Bagi Brigadir Jenderal Simon Daniel, pihaknya merasa berat untuk menghancurkan terowongan tersebut karena berbagai alasan. Untuk itu mereka lebih memilih memanfaatkan jalur gencatan senjata yang dipandang sebagai proses demilitarisasi dan kelompok militer lainnya di Gaza. Selama tahun 2018, militer Israel mengklaim telah berhasil menghancurkan 15 terowongan.
Meski telah berhasil ditemukan dan dihancurkan oleh pihak Israel, bukan perkara yang mudah bagi pasukan negeri Zionis untuk menghentikan serangan militer yang datang dari pihak. Bukan apa-apa, kesempatan yang ada bakal dimanfaatkan oleh mereka untuk kembali menggali dan menggunakan terowongan tersebut sebagai taktik untuk menggempur Israel. Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya.